Simple message this morning, Dan ada khotbah sederhana pagi hari ini. and I was already thinking about this thought, and then we were having coffee after prayer one morning, Dan saya sempat merenungkan tentang khotbah pagi hari ini. Pada waktu itu saya dengan Peter, kami minum kopi bersama di satu pagi. and we were talking about this topic that we like to be in control. Dan kami membahas tentang topik, yaitu tentang bagaimana kita manusia suka memiliki kontrol. But sometimes there are things that happen that are outside our control. Tapi terkadang terjadi hal-hal yang di luar kendali kita. And the question is how we respond to those situations. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita merespon pada situasi-situasi seperti Sometimes itu. we can get angry. Terkadang kita marah saat tidak sesuai dengan harapan kita. But Peter was just saying, and he shared a story about he has chosen to surrender. Tapi tadi Peter, dia bersaksi dengan ceritanya bagaimana dia memilih untuk berserah. To surrender to the will of God Berserah pada kehendak Tuhan and to the love of God. dan pada kasih Tuhan. Amen. And so that so coincided, it's so connected with this message. I thought, yes, I'm going to preach this message this Sunday. Dan hal itu sangat selaras sekali dengan khotbah pada pagi hari ini. Dan oleh sebab itu, saya memutuskan untuk membawa pesan ini pada khotbah pagi hari ini. Because I'm sure many of us, if not all of us, can relate to Peter's story in some way. Karena saya yakin sebagian besar dari kita pasti bisa terhubung atau merasakan apa yang tadi Pak Peter katakan. Some of us, you're carrying a burden or you've carried a heavy load in with you this morning. Beberapa di antara kita di sini mungkin saudara menanggung beban yang berat dalam hidup saudara And pagi you're hari not ini. sure how to resolve this. Tapi saudara tidak yakin bagaimana cara menyelesaikannya. But God's going to help us. Tapi Tuhan akan menolong kita. And if we learn to surrender our load. Kalau kita mau belajar untuk menyerahkan beban kita. Amen. So we want to start a very popular, very well-known verse of Scripture. Kita akan mulai dari ayat yang sangat terkenal di Alkitab. Proverbs 3:5. Amsal Trust 3 ayat in the 5. Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amen. I want you to think with me about the anxious state. Saya akan merenungkan, mengajak bersama dengan saudara, yaitu saat-saat kita cemas. Amen. Look at this little anxious fella here. Coba kita lihat adik kita yang cemas ini. He's looking pretty worried. Dia terlihat begitu cemas. How many feel sorry for this little guy? Siapa yang kasihan dengan bayi ini? We just want to help him, right? Kita mau menolong dia kan? Who wants to help this little guy? Siapa yang mau menolong bayi ini? Okay, he looks so worried, Dia terlihat sangat so cemas, stressed. sangat stres. Why is he stressed? Kenapa dia stres? Well, it's not a big mystery, right? Dan bukan misteri yang besar bagi He's kita kan? carrying a huge weight. Karena dia menanggung beban yang berat. And how many know babies are not designed to carry this kind of weight? Dan siapa yang percaya bahwa anak bayi nggak bisa untuk menanggung beban seberat There's itu? something not right about this picture. Ada yang salah sama gambar ini. But you know, this is what we all do sometimes. Tapi terkadang inilah yang kita lakukan. Maybe we're not a baby, Mungkin kita bukan bayi, but we sometimes try to carry loads that we cannot carry ourselves. tapi terkadang kita mencoba untuk menanggung beban yang nggak bisa kita tanggung That's sendirian. the point. Itu intinya. I know this sounds really crazy. Saya tahu ini terdengar cukup gila. And maybe we don't want to admit this. Dan saya tahu juga mungkin kita tidak mau mengakui hal ini. But sometimes we carry weights that do not belong to us. Tapi terkadang kita menanggung beban yang sebenarnya bukan beban kita. Sometimes they belong only to God. Terkadang beban itu adalah bebannya milik Tuhan, bukan punya kita. Or in other words, sometimes we try to play God. Artinya adalah dengan kata lain, kita terkadang suka berlagak seperti Tuhan. There's something in us that wants to be God. Ada sesuatu di dalam diri kita yang ingin berlagak seperti Tuhan. Now we like to think we are humble creatures. Kita selalu berpikir bahwa kita orang yang rendah hati, kita makhluk yang rendah hati. But there's something in us that wants to be God. Tapi ada sesuatu sebetulnya dalam diri kita manusia yang ingin berlagak seperti Tuhan. We want to be the masters of our own destiny. Kita ingin menjadi penguasa atas masa depan kita. And this has been a problem in the human race since the beginning. Dan hal ini sudah menjadi masalah di dalam umat manusia sejak permulaannya. How many know about Adam and Eve? Siapa yang kenal Adam Hawa? Right? A well-known story.
Cerita yang sangat terkenal. Why did they eat the fruit? Kenapa mereka makan buah? It's a good question, right? Itu pertanyaan yang sangat baik, bukan? God said, if you eat this fruit, you'll die. Tuhan bilang kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. So, come on, that's pretty clear, black and white. Padahal udah jelas banget hitam di atas Well, putih. how did they ever get to eat that fruit? Tapi kenapa kok mereka masih makan buah itu? Well, the serpent simply said to the woman, Ular berkata kepada si perempuan Hawa itu, when she said, no, if we eat this fruit, God says we will die. Hawa bilang pada si ular, tidak, kalau kita makan buah ini, Tuhan bilang kita akan mati. The snake said to the woman, you won't die. Tapi ular itu berbohong pada si perempuan. Dia But bilang, God knows if you eat this fruit, you will be like him, knowing good from evil. ular itu bilang, kamu gak akan mati. Tapi kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. What he's saying is you will have knowledge like God. Sebetulnya ular itu mau bilang pada Hawa bahwa kamu akan memiliki pengetahuan layaknya How many Tuhan. know God knows everything? Siapa yang percaya bahwa Tuhan tahu segalanya? And the serpent was saying to the woman, you can be like God. You will know everything. Dan ular itu bilang kepada sang Hawa itu, kamu akan seperti Tuhan, kamu akan tahu segalanya. And sometimes that insane thought comes to us. Dan kadang-kadang pemikiran yang gila seperti itu muncul dalam benak kita. That we know some stuff. Bahwa kita tahu beberapa hal. Maybe we know more than God. We know better than God. Mungkin kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan, kita lebih pintar dari Tuhan. God says, don't eat the fruit. Hey, I think I can try this. I can do this. Tuhan bilang jangan makan buah itu, tapi kita berpikir, kayaknya aku bisa makan deh, aku bisa coba deh. It sounds crazy, but that is the problem with our thinking. Memang kedengarannya gila, tapi itulah kenyataannya dan terjadi dalam pemikiran kita. I don't need to surrender to God. Saya nggak perlu berserah kepada I Tuhan. don't need God to lead me. Saya nggak perlu pimpinan Tuhan I dalam can hidup saya. do this my way. Saya bisa kok ngelakuin ini sendirian. I don't need to surrender. Saya tidak perlu untuk berserah. And what we call this in one word is sin. Dan yang kita sebut ini dalam satu kata yaitu dosa. Sin is not just robbing banks and killing people. Dosa itu tidak sesederhana kayak cuma merampok bank, membunuh orang, tidak hanya itu. Sin begins when we think we know better than God. Tetapi dosa dimulai pada saat kita berpikir bahwa kita lebih tahu, lebih pintar daripada Tuhan. We don't want to trust God. Kita nggak mau percaya pada Tuhan. We want to live life our way. Thank you very much. Kita ingin menghidupi hidup kita dengan cara kita sendiri. And this is not just a problem with people outside the church. Dan ini bukanlah masalah bagi orang-orang yang bukan Kristen atau di luar gereja. Believers can think this way. Tapi kita orang Kristen pun bisa berpikir seperti ini. The Bible's full of stories about this. Alkitab memiliki banyak sekali kisah tentang hal ini. How many know Peter, the apostle? Siapa yang tahu Petrus, Rasul Petrus? What a famous man of God. Dia adalah hamba Tuhan yang sangat terkenal. The supreme leader of the New Testament church. Bahkan dia adalah pemimpin dari gereja mula-mula. But one day he was arguing with Jesus. Tapi suatu hari Petrus berdebat dengan Yesus. Jesus is saying, listen, this is the plan. I'm going to go to the cross. Yesus bilang, dengarkan ini rencanaku bahwa aku akan mati di kayu salib. Peter grabs him and says, no, Lord, no, not so. Tapi Petrus, dia langsung cengkeram Yesus. Petrus bilang, tidak Tuhan, jangan lakukan itu. Peter is arguing with God. Di situ Petrus mendebat Tuhan. Would you and I ever do that? Maukah saudara dan saya melakukan hal seperti itu? God shows us clearly what he wants, but we head the other way. Tuhan sudah menunjukkan kita jalannya, tapi kita lebih memilih jalan kita sendiri. Jonah did that. Yunus He melakukannya. was a prophet of God. Dia adalah nabi Tuhan. God says, go to Nineveh. Tuhan bilang pada Yunus pergi ke Niniwe. He hops in a boat Dia naik ke perahu, and goes exactly the opposite direction. tapi malah lari ke arah yang berbeda. Amen. Many times the people of God Seringkali orang-orang percaya begin to think we know more than our Creator. mulai berpikir bahwa kita lebih tahu daripada Tuhan The kita. problem is, the more we argue with God, Tapi masalahnya, semakin kita mendebat Tuhan, the more tired we get. semakin kita merasa lelah. Has anybody ever been tired? Adakah di sini yang pernah merasa lelah? This guy's getting pretty tired Adik kita ini merasa sangat lelah. because he's lifting a weight that's bigger than him. Karena dia mengangkat beban yang jauh lebih besar daripada This dirinya. weight is not meant for him. Beban itu bukan ditujukan pada There's dia. some other guys in that gym that really want to help this young guy. Pasti ada orang lain yang lebih besar di gym itu yang ingin menolong adik kita ini. And in life, there are burdens that really are not meant to be carried alone. Dan di dalam hidup kita terdapat beban-beban kehidupan yang tidak sepatutnya kita
tanggung sendirian. God sets healthy boundaries. Tuhan menciptakan batasan yang sehat. Everybody has a free choice. Setiap orang punya kehendak bebas. But sometimes we want to control other people's choices. Tapi kita terkadang ingin mengkontrol pilihan-pilihan orang lain. Amen. Sometimes parents can do this, Kadang-kadang orang tua yang melakukan. even when their kids are very old. Bahkan walaupun anak mereka sudah dewasa, The parents are still think that their kids are kind of, need to be controlled. orang tua masih berpikir bahwa anak mereka masih seperti anak kecil yang harus dikontrol terus. There was one character in the Bible. Ada satu tokoh dalam You Alkitab, probably know his name, kamu mungkin tahu namanya. but his name actually means manipulator. Tapi nama orang ini memiliki arti pembohong. This is quiz time. Can you guess who that is? Ada yang bisa tebak siapa? His name meant manipulator, Namanya adalah orang yang memanipulasi atau but pembohong. he was a Bible hero. Tapi dia adalah pahlawan dalam Alkitab. What was his name? Siapa namanya? Jacob. He's the guy. Who said that? Yakub. Okay, Riris gets the gold star this Riris morning. dapat bintang emas pagi hari ini. Jacob, his name meant deceiver or manipulator. Yakub namanya memiliki arti penipu dari semua pemanipulasi. And he was manipulating the issues in his family. Dan dia memanipulasi isu-isu dalam keluarganya. Even took the birthright from his brother. Bahkan dia mengambil hak sulung dari kakaknya. He upset a lot of people Dia membuat banyak orang marah because he didn't want to respect boundaries. karena dia nggak mau menghormati batasan. Sometimes when we don't respect boundaries, personal boundaries, people get upset. Terkadang saat kita memasang batasan, orang lain menjadi marah dengan So batasan itu. brother Esau wanted to kill Jacob. Sehingga Esau ini sampai mau membunuh Yakub. I don't know if anybody here has any problems like that. Hopefully not. Saya harap nggak ada satupun di antara kita memiliki masalah seperti itu. Amen. And then the end of the day, Jacob ends up fighting not just with his brother, but with God. Dan pada akhirnya Yakub tidak hanya bertengkar dengan Esau, tapi Yakub bertengkar dengan Tuhan. When we try to pretend we're God or play God, Pada saat kita mau berpura-pura berlagak menjadi Tuhan, if you try to run life your way, you don't listen to God. kamu mencoba menjalani hidupmu menurut jalanmu sendiri, kamu gak mau dengar dengan Tuhan, Don't be surprised if you find yourself fighting God. jangan kaget kalau kamu pada akhirnya akan bertengkar dengan Tuhan. And if you're fighting God, Dan don't kalau be surprised if you get a bit tired. Dan kalau kamu bertengkar dengan Tuhan, jangan kaget juga bahwa kamu akan kelelahan, kehabisan energi. Jacob got tired Yakub merasa lelah and he injured himself in the process, dan dia mencederai dirinya pada saat pertengkaran itu terjadi. but eventually he got the point Tapi pada akhirnya dia mendapatkan maksudnya. and he surrendered to God. Dan akhirnya dia berserah kepada Tuhan. And his whole life changed from that point. Dan sejak titik itu hidupnya berubah. That is what Peter's telling us. Itulah yang Petrus mau beritahu pada kita. This Peter, not the apostle Peter. Peter. Yeah, Pak yeah. Peter, bukan Petrus di Alkitab. Bukan. That's what he's saying is I've decided to surrender and my future is now changed. Itulah kesaksian Pak Peter tadi, bahwa dia telah menyerahkan masa depannya kepada Tuhan, dan sejak saat itulah hidupnya berubah. That's what Jacob did. Itulah yang dilakukan oleh Yakub. Amen. Amin. So we're comparing the anxious state, Jadi kita membandingkan masa-masa kecemasan kita, that where we're in control, or we're trying to be in control. We think we're in control. jadi kita merasa bahwa kita memiliki kontrol sehingga kita cemas dan selalu ingin mengontrol. And the Bible says of that situation, there's a way that seems to be right, but the end leads to death. Dan Alkitab mengatakan bahwa dalam situasi seperti itu ada jalan yang disangka orang itu lurus tetapi ujungnya adalah maut. Or in Proverbs 28, those who trust in themselves are fools, but those who walk in wisdom are kept safe. Atau di Amsal 28 ayat 26, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Amen. I want you to think with me about the state of surrender. Saya mengajak saudara untuk merenungkan bersama-sama dengan saya tentang kita berserah pada Tuhan. There's an awesome scripture right here. Ada ayat yang mengagumkan di sini. And there's so much truth in this. Dan dalam ayat ini banyak sekali kebenaran yang bisa kita peroleh. There's enough truth in these verses of scripture to set everybody here free. Ada kebenaran di ayat ini yang bisa membebaskan setiap orang di tempat ini. You want to know how to surrender Kamu mau tahu caranya berserah and be set free? dan dibebaskan? Psalms 37 verse 7. Be still before the Lord and wait patiently for him. Do not fret
when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret. Again, it leads only to evil. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu akan membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amen. So here we have an interesting contrast. The anxious state actually leads us to get angry. Jadi di sini kita memiliki kontrasnya bahwa saat kita cemas itu akan membawa kita pada kemarahan. We fret. That's an interesting word. It means you get angry to the point where your mind is going crazy. Dan di sini dikatakan bahwa kita menjadi marah dan karena cemas itu beban kita itu membuat pikiran kita menjadi tidak normal atau berjalan seperti orang gila. But in the same passage we have the solution. Tetapi dalam bacaan yang sama juga kita melihat solusinya. Be still before the Lord and wait patiently. That's the first verse. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Amen. I want to give you 3 very clear steps. Saya mau memberikan pada saudara ada 3 langkah yang sangat Or jelas. 3 theological points. Atau ada 3 poin teologikal. These are very deep. Ini sangat mendalam. You should write them down. Saudara boleh menulisnya. It'll change your life. Dan ini akan mengubah hidup saudara. 3 very deep points. Ada 3 poin yang penting. God is bigger than us. Yang pertama, Tuhan lebih besar daripada kita. Number 2, God is stronger than us. Yang kedua, Tuhan lebih kuat daripada kita. Number 3, Yang ketiga, God is smarter than us. Tuhan lebih pintar daripada kita. Right? That's pretty deep, isn't it? Itu sangat dalam, bukan? But if we believe that, Tapi kalau kita percaya pada hal it might itu, sound incredibly simple, mungkin kedengarannya simple atau sederhana. but what God is saying, if we believe that, we'll be set free. Tapi yang Tuhan mau katakan adalah bahwa kalau kita percaya pada Tuhan, kita akan dibebaskan. If we think we're smarter than God, Kalau kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan, stronger than God, lebih kuat dari Tuhan, bigger than God, lebih besar dari Tuhan, God has one word for you. Tuhan punya satu kata untuk kamu. Maybe 2 words. Mungkin 2 kata. Stop it. Hentikanlah. Okay, you're going to drive yourself crazy. Kamu bisa membuat dirimu semakin Amen. gila. You're going to be fighting God and others. Nanti kamu bisa bertengkar dengan orang lain dan bertengkar dengan Tuhan. Worry is a waste of time. Dan khawatir adalah buang-buang waktu. The word here, fretting, is a waste of time. You'll Kita- only hurt yourself. Kita di sini bahwa marah itu membuang-buang waktu. Kamu hanya melukai dirimu sendiri. You'll only make enemies. Kamu hanya membuat musuh. You'll say things that you regret. Kamu mengatakan hal-hal yang kemudian kamu sesali So di kemudian the hari. Bible says, be still before the Lord and wait patiently for Him. Sehingga ayat ini mau berkata kepada kita untuk berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Now this doesn't mean that we're passive and unproductive. This Tapi- word be still. Ayat ini yang mengatakan kita berdiam diri bukan menyuruh kita untuk pasif dan tidak untuk bergerak. But in fact, if you stop being anxious, you'll find yourself being more productive. Tapi kenyataannya adalah bahwa kalau kamu berhenti cemas, kamu akan lebih produktif. Amen. Anxiety does not make us productive. Karena kecemasan tidak membawa kita pada produktivitas. In fact, it paralyzes us. Tapi kecemasan itu membuat kita lumpuh dan kaku. Jesus said, which one of you by worrying can add even another minute to his life? Yesus berkata pada pendengarnya pada saat itu, siapa di antara kamu yang dengan berkhawatir bisa menambahkan 1 menit saja dalam hidupmu? Or another translation says, which one of you by worrying can add 1 millimeter or 1 centimeter to your height? Bahkan ada terjemahan lain yang mengatakan bahwa barang siapa di antara kamu yang dengan khawatir bisa menambah 1 milimeter pada tinggimu. Now, I don't want to offend any short people. Saya bukan mau menyinggung orang-orang pendek. In Indonesia, there's a lot of short people. Di Indonesia banyak orang pendek. Some people want to be bigger. Beberapa orang ingin terlihat besar. But Jesus is saying, which one of you by worry can make yourself even a bit bigger? You can't do that. Tapi Yesus berkata, siapa di antara kamu yang dengan tidak khawatir bisa menambah ukuran badanmu sedikit saja? Tentu saja nggak bisa. That's a funny illustration, but it illustrates how useless it is to worry. Jadi ada banyak sekali ilustrasi yang mau mengatakan bahwa tidak ada gunanya kita berkhawatir. In this text, it's talking about the actions of other people.
Dan dalam bacaan kita ini mau berbicara tentang tindakan dari orang lain. Sometimes we get really upset about other people. Terkadang kita begitu marah dengan orang lain. They're not doing what we want them to do, Mereka tidak melakukan apa yang kita ingin mereka untuk and melakukan. that upsets us Dan mereka membuat kita marah. because there's a little bit in us that wants to be God. Karena ada sedikit dalam diri kita yang ingin menjadi seperti Tuhan. But even God does not force people to do His will. Tapi bahkan Tuhan pun tidak memaksa orang-orang untuk melakukan kehendaknya. He makes them wish they did, but He doesn't force them. Tuhan menginginkan kita melakukan kehendaknya, tapi Tuhan tidak pernah memaksa kita melakukan kehendaknya. So the Bible says, refrain from anger and turn from wrath. This is verse 8. Do not fret, it only leads to evil. Jadi Alkitab berkata di ayat yang ke-8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya akan membawa pada kejahatan. When you surrender, Saat kamu berserah, surrender is a choice to trust God. berserah adalah pilihan untuk percaya kepada Tuhan. When you're seeking revenge, Pada saat kamu ingin balas dendam, you're trying to play God. kamu ingin berlagak seperti Our Tuhan. brother gave a great testimony last night about seeking revenge. Tadi ada saudara kita yang membawa kesaksian tadi malam mengenai mencari dendam. When we want to pay back somebody, Pada saat kita ingin membalas seseorang, that means we want to be the judge, we want to be the jury, and we want to be the executioner, all in one. artinya kita ingin menjadi hakim, kita ingin juga menjadi pengacara, kita juga ingin juga menjadi jaksa penuntut umum. Kita ingin jadi semuanya. That sounds like God to me. Dan itu terdengar seperti Tuhan bagi We saya. just want to be God again. Kita ingin menjadi Tuhan. God says, surrender this. Tapi Tuhan berkata bahwa serahkanlah ini. Maybe some of you are carrying a burden of anger this morning, Mungkin saudara pada pagi hari ini membawa beban kemarahan dalam hati saudara. frustrated, Frustrasi fretting. atau marah. You're carrying burdens Saudara membawa beban that you cannot resolve this. yang tidak bisa saudara selesaikan. God says, Tuhan bilang, move aside. move aside. Move aside. Ya, geser sedikit. Berpindah. Because He says, vengeance is mine. Tuhan bilang, berpindahlah karena I will sesungguhnya repay. I will repay. balas dendam itu adalah bagianku. Aku yang akan membalas. God is the judge, not us. Tuhanlah hakim kita, bukan kita. God wants to set some people free here this morning Dan Tuhan ingin membebaskan beberapa orang di tempat ini pada pagi hari from ini. fretting over other people's actions, Dari kemarahan atas tindakan orang lain. things that you can't control. Orang-orang yang nggak bisa saudara kontrol. Fretting over finances, Marah karena keuangan. some things that you can't control. Hal-hal yang kamu nggak bisa kontrol. Peter put it really well. He says, I'm just going to go back and be a good husband, a good dad. Peter tadi mengatakan That's surrender. bahwa dia mau kembali untuk menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik bagi keluarganya. Dan itu adalah tindakan penyerahan. I'm just going to do what God's calling me to do. Saya mau melakukan apa yang Tuhan ingin saya untuk lakukan. And we want to finish this morning by just thinking about the way to peace. Dan kita akan menutup khotbah ini dengan membahas tentang cara atau jalan menuju damai. We've looked at the anxiety state, Kita sudah melihat tadi kecemasan, the state of surrender. kemudian penyerahan diri, And the result is when we surrender, we enter the state of peace. dan hasilnya adalah pada saat kita berserah diri, kita menjadi damai. Isaiah 26:3, God says, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Do you want peace? Kamu mau kedamaian? God says, when your mind is focused on Him, you'll be in peace. Tuhan mengatakan bahwa pada saat pikiranmu tertuju pada Tuhan, kamu akan damai. Jacob was a manipulator. He was always thinking what he wanted. Yakub adalah pembohong, pemanipulasi. Jadi yang dia pikirkan hanyalah apa yang dia ingin lakukan. There's a little bit of that in every one of us. Dan kita semua di sini memiliki sedikit sifat itu. But on that day, he surrendered. Tapi pada saat hari Yakub berserah, He will never forget that day. dia nggak akan pernah melupakan hari The itu. Bible says, from that day, he walked with a limp. Alkitab mengatakan bahwa sejak hari itu Yakub berjalan dengan pincang. Amen. He decided to surrender. Dia berserah, memutuskan untuk berserah. He may have been physically limping, but inside he had peace. Dalam secara fisiknya memang dia pincang, tetapi dalam hatinya dia memiliki damai. The day after he surrendered to God, Pada hari setelah dia berserah kepada Tuhan, an amazing thing happened. sesuatu besar terjadi. He met his brother Esau, Yakub bertemu dengan saudaranya and his Esau. brother did not kill him. They made peace. Esau tidak membunuh Yakub, tapi Esau justru berdamai dengan Yakub. Isn't that amazing?
Tidakkah itu luar biasa? Jacob makes peace with God, Yakub berdamai dengan Tuhan, and the very next day God works a miracle in his brother. dan hari berikutnya Tuhan mengerjakan mujizat antara Yakub dengan saudaranya. There are some people here, you need that, God to intervene in your situation. Ada beberapa orang di tempat ini, saudara, membutuhkan Tuhan bergerak dalam kehidupan But saudara. it didn't happen when Jacob was trying to pull all the strings and manipulate. It happened when he surrendered. Tapi hal itu, perdamaian itu nggak akan bisa terjadi saat Yakub terus untuk mencari-cari manipulasi, melakukan manipulasi sana-sini. Tidak akan bisa terjadi. Jacob made peace with God, Tapi Yakub mendamaikan dirinya dengan Tuhan, and that brought peace in his relationships with his family. dan dengan perdamaian itu pula membawa juga perdamaian antara hubungan Yakub dengan keluarganya. And the rest of Jacob's life was a testimony of peace and blessing. Dan hasil dari penyerahan hidup Yakub itu adalah damai sejahtera dan berkat yang melimpah dari He Tuhan. finished his life in peace. Dia mengakhiri hidupnya dalam damai. God gave him a new name, Tuhan memberikan dia nama yang baru. and that name was Israel. Nama yang baru itu adalah Israel. Amen. God wants to give us a new name. Tuhan pun yang memberikan kita nama yang baru. Maybe our old name is frustration, fretting, anxious, Mungkin nama kita di masa lalu adalah marah, cemas, frustrasi. because we're trying to do it our way. Karena kita ingin melakukan cara kita We're sendiri. trying to lift all the burdens of life by ourselves. Kita ingin membawa beban hidup kita sendirian. We're ignoring the strong hand of God that's reaching out to help us. Kita mengabaikan tangan Tuhan yang begitu berkuasa untuk menolong kita. But this morning, God will give you peace Tapi pagi hari ini Tuhan mau memberi kamu damai and a new name dan nama yang baru if you surrender. kalau kamu mau berserah. Hallelujah. Let's bow our heads. Mari kita berdoa. We're going to pray.